Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 November 2024, Senin, Pekan Biasa ke-33. Disusun dan dibawakan oleh Frater Roni Subun SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan hari ini ialah beriman itu menyelamatkan. Beriman itu bermula dari sikap atau kebiasaan mendengarkan. Hal ini merupakan tahap pertama, sebab mendengarkan dapat mengarahkan, membimbing seseorang menuju pada ketelitian akan suatu hal yang sungguh-sungguh untuk dicerna. Mendengarkan mendatangkan kesadaran untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Belajar dari tokoh si buta pada bacaan Injil hari ini, imannya timbul ketika mendengar berita baik atau kabar baik tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Mendengar berita atau cerita baik tentang Yesus Kristus, iman telah menggerakkan dia dalam model doa yang kuat untuk bertemu dengan Yesus Kristus meskipun ia dalam keadaan buta. Dengan mendengarkan, satu tahap mencapai keselamatan telah terlewati. Hal kedua, yakni memohon atau meminta. Keteguhan iman semakin menjadi nyata melalui memohon. Untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup, memohon atau meminta harus muncul dari dalam diri, bukan paksaan dari orang lain. Terbuka untuk memohon, satu-satunya jalan mencapai keselamatan.
Si buta terbuka memohon untuk disembuhkan karena ia telah mendengar segala sesuatu yang baik tentang Yesus Kristus. Dengan memohon, si buta telah sembuh dan telah diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai menanamkan sikap mendengarkan sebagai suatu bentuk doa untuk mencerna dan memohon untuk memperoleh keselamatan. Ya Tuhan, berilah kami iman yang kuat untuk mewartakan kasih. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.